Dua bersaudara, Joe dan Danny, sedang menikmati waktu luang mereka dengan berburu hewan di alam liar. Setelah berburu, Joe bercerita kepada Danny bahwa ia tidak menyukai perilaku kakaknya, Roy, karena selalu membuat onar dan sering keluar masuk penjara. Roy sering terlibat dalam tindak kekerasan yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai petarung bebas. Namun, Danny tetap percaya bahwa Roy adalah orang yang baik dan akan berhenti dari pekerjaannya suatu hari nanti. Kita kemudian diperkenalkan pada Roy, yang sedang bersiap-siap untuk menuju ke arena pertarungan. Tidak seperti saudara-saudaranya, Roy adalah pria yang santai dan berjiwa bebas. 5 menit sebelum pertarungannya, ia masih menyempatkan diri untuk bermesraan dengan kekasihnya, Lisa, meski para tamu yang akan menyaksikan pertarungannya malam itu sudah berdatangan dan menunggunya. Seperti biasa, Roy yang merupakan mantan tentara di pasukan khusus ini dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Ketika Roy berhasil memukul telak lawannya, ia kembali menghampiri kekasihnya dan mendaratkan ciuman lagi kepadanya, namun tak disangka, lawannya belum benar-benar terjatuh. Dan karena tidak ada peraturan dalam pertandingan ini, lawannya pun bangkit dan membalikkan keadaan. Karena kesombongannya, bos Roy yang bernama Julian sangat marah. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan menghukum Roy karena telah membuatnya kehilangan 10 juta dolar. Julian merupakan seorang pemimpin mafia yang kejam, kemudian mengatakan bahwa selama 4 tahun terakhir ia tidak pernah mengalami kekalahan. Julian beranggapan bahwa performa Roy akhir-akhir ini menurun karena ia terlalu banyak bersenang-senang dengan pacarnya, oleh karena itu ia harus dihukum. Julian kemudian membunuh wanita malang itu tepat di depan mata Roy. Setelah itu, Julian membawa Roy ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah gudang, di mana ia menyembunyikan berkilo-kilo berlian langka yang ia dapatkan dari lahan pertambangan. Julian memerintahkan Roy untuk membawa berlian-berlian tersebut ke sebuah tempat yang ia sebut sebagai poin A dan poin B. Jika Roy berhasil menjalankan misi tersebut, maka ia akan dibayar sebesar 1 juta dolar. Tawaran yang menggiurkan itu membuat Roy tertarik sekaligus heran. Bertanya-tanya mengapa Julian menugaskan dirinya padahal ia memiliki puluhan orang bersenjata lengkap. Julian kemudian mengungkapkan alasannya. Ia menilai bahwa Roy adalah orang yang tepat untuk misi tersebut karena memiliki kemampuan mengemudi yang mumpuni. Selain itu, Roy juga memiliki 2 saudara laki-laki yang memiliki latar belakang sebagai tentara dan mungkin bisa membantunya. Alasan terakhir adalah karena Roy telah membuatnya rugi besar. Julian juga mengancam Roy bahwa jika ia menolak pekerjaan tersebut, ia tidak akan segan-segan membunuh saudaranya, Joe, kakak iparnya, dan keponakan kesayangannya. Karena masih bingung, Roy menelepon Joe. Namun, karena Joe masih kesal dengannya, dia tidak menjawab telepon Roy. Keesokan harinya, Danny yang masih aktif bekerja sebagai tentara, kebingungan karena tidak bisa menghubungi kakaknya. Danny kemudian memutuskan untuk menemui Joe di rumahnya. Sesampainya di rumah Joe, ia mendapati kakaknya sedang sibuk melatih kuda-kudanya untuk berlomba dan beberapa hewan peliharaannya. Setelah kedua kakak beradik ini bertemu, Joe bercerita kepada Danny bahwa semalam Roy meneleponnya. Namun ia mengabaikan telepon tersebut karena masih kesal dan muak dengan kelakuannya. Danny menyayangkan keputusan kakaknya yang tidak menjawab telepon Roy, dan mengatakan bahwa mungkin Roy sedang dalam masalah dan membutuhkan bantuan mereka. Bagaimanapun juga, Roy tetaplah saudara mereka yang harus diperlakukan dengan baik, meskipun ia sering menyusahkan keluarga mereka. Setelah sebelumnya gagal menelepon Joe, Roy kemudian pergi ke rumah Joe, dan kedatangannya disambut hangat oleh keponakan dan iparnya. Danny, yang saat itu juga berada di sana, kemudian mendatangi Joe yang masih sibuk mengurus kuda-kudanya. Danny mengatakan kepada Joe bahwa Roy telah datang, dan ia berharap mereka berdua akan berdamai sebagai sebuah keluarga. Namun, Joe yang tahu betul sifat adiknya itu, tidak mau lagi berurusan dengan Roy, karena dia hanya datang ketika dia dalam masalah. Roy kemudian memutuskan untuk meninggalkan peternakan Joe, dan sebelum dia pergi, dia meminta Danny untuk pergi bersamanya dan bergabung dengannya untuk beberapa hari ke depan. Danny menerima ajakan Roy, mengingat mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Sebelum mereka berdua pergi, Danny meminta Roy untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukannya. Dalam perjalanan mereka, Roy menjelaskan bahwa ia sedang dalam masalah besar. Dia ditugaskan untuk bertanggung jawab mengantarkan sebuah barang yang bernilai sangat tinggi. Dia juga mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik mafia yang sangat berbahaya.
Oleh karena itu, mereka harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bos mafia tersebut. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, Roy membawa Danny ke sebuah arena pertarungan bawah tanah yang dikelola oleh temannya. Mereka kemudian menyaksikan pertarungan seru antara dua petarung papan atas, Barney Boy melawan pria bertubuh besar bernama Big Duke. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Big Duke, tanpa perlawanan berarti dari Barney Boy. Setelah Big Duke memenangkan pertarungan, Roy maju untuk menantangnya. Ternyata, Roy memanglah sangat hebat, ia dengan mudah mengalahkan pria besar itu di ring tarung bebas. Keesokan harinya, Roy dan Danny melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari itu, mereka akan menuju ke sebuah tempat untuk mengambil persediaan berlian dan mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan. Ketika Danny dan Roy tiba di gudang penyimpanan berlian, mereka disambut oleh Paulie, tangan kanan Julian, yang ditugaskan untuk menjaga gudang tersebut. Paulie kemudian menjelaskan kepada Roy bahwa berlian-berlian tersebut telah dikemas dalam botol minuman untuk mengelabui polisi. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Roy dan Danny berhenti di sebuah minimarket untuk beristirahat dan membeli makanan dan minuman untuk memulihkan tenaga. Beberapa saat kemudian, sekelompok pria bertopeng dengan peralatan lengkap tiba di minimarket dan melakukan perampokan. Seorang penjaga toko tewas di tempat, setelah menerima rentetan peluru brutal yang ditembakkan oleh kelompok bertopeng tersebut. Tanpa disadari oleh Roy dan Danny, tujuan para perampok itu adalah untuk mencuri berlian yang mereka bawa. Merasa telah dijebak, Roy melakukan perlawanan dengan menembaki para perampok. Namun, perlawanannya sia-sia. Sebagai seorang petarung, Roy tidak menyerah begitu saja, bersama dengan adiknya. Mereka mengejar para perampok tersebut dengan mengendarai mobil yang berhasil mereka curi dari parkiran toko. Danny mulai merasa curiga, ia pun bertanya kepada Roy apa sebenarnya yang mereka bawa dan siapa orang-orang itu. Roy tidak menjawab pertanyaan Danny, dan ia tetap fokus mengejar para perampok tersebut. Banyaknya lawan yang harus mereka hadapi, membuat Roy dan Danny menghentikan pengejaran. Untuk kedua kalinya, Danny kembali bertanya kepada Roy tentang apa yang sebenarnya mereka bawa. Tak punya pilihan lain, Roy akhirnya mengakui hal yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa apa yang mereka bawa adalah ratusan berlian senilai sekitar 50 juta dolar, milik seorang bos mafia yang kejam. Malam itu, Julian menerima pesan bahwa Roy dan berlian-berlian itu tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Julian sangat marah, dan ia beranggapan jika Roy mempermainkannya dengan mencuri berlian-berlian tersebut. Sebuah fakta terungkap, ternyata perampok yang mencuri berlian tersebut adalah anak buah Paulie. Ia sengaja merampas berlian dari tangan Julian dan menjebak Roy dan Danny sebagai pelakunya. Sementara itu, Roy dan Danny harus berjalan kaki ke kota, karena mobil yang mereka curi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Roy kemudian berkata bahwa ia harus mendapatkan berlian itu kembali secepatnya, sebelum Julian marah dan membunuh istri dan anak perempuan Joe. Kita beralih ke Joe yang baru saja kembali dari berbelanja. Ketika ia tiba di rumahnya, ia tidak dapat menemukan putri dan istrinya, mereka telah menghilang, entah kemana. Putri dan istri Joe telah diculik oleh Julian, karena sebelumnya Julian menjadikan mereka sebagai jaminan jika Roy tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Roy dan Danny akhirnya sampai di suatu daerah, dan di sana, mereka berhasil menghubungi Joe yang masih shock karena istri dan putrinya tiba-tiba menghilang. Roy kemudian mengatakan bahwa hilangnya istri dan putrinya adalah ulah Julian. Ia berjanji kepada saudaranya bahwa ia akan membawa kembali istri dan putrinya sesegera mungkin. Roy kemudian menghubungi Julian, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Julian mengira Roy telah mengkhianatinya. Jadi dia mengancamnya untuk mengembalikan berlian tersebut dalam waktu 48 jam, jika tidak, dia akan membunuh istri dan anak perempuan Joe. Danny sangat marah. Ia kemudian meninggalkan Roy karena Roy telah membohonginya dan membahayakan keluarga mereka. Namun pada akhirnya, Danny dapat menenangkan diri dan kembali kepada Roy. Ia mulai berpikir untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ia mengatakan bahwa ia akan membantu kakaknya untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh para mafia tersebut. Tanpa mereka sadari, dua orang detektif polisi, Johnson dan Garcia, sedang mengawasi mereka dari atas bukit. Mereka sedang menyelidiki bisnis terlarang yang dijalankan oleh Julian dan gengnya. Sementara itu, Joe tidak tinggal diam, ia bertekad untuk menemukan putri dan istrinya. Ia menyiapkan senjatanya dan segera bergabung dengan Roy dan Danny.
Ketika sampai di tempat adik-adiknya berada, Joe menyerang Roy dengan luapan emosi yang sudah lama terpendam. Dari kejauhan, Johnson dan Garcia terus memperhatikan mereka dan menunggu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Pada saat itu juga, Julian mengirimkan sebuah foto kepada Roy yang menunjukkan istri dan anak perempuan Joe yang disandera olehnya. Tidak ingin membuang waktu lagi, Roy mengajak kedua saudaranya ke markas Julian untuk menyelamatkan istri dan anak perempuan Joe. Keesokan harinya, mereka tiba di markas mafia yang dipimpin oleh Julian. Sebagai mantan tentara yang memiliki taktik dan gerakan mematikan, Joe langsung beraksi dan menghabisi sejumlah penjaga di sana. Setelah situasi dirasa aman, Joe dan Roy masuk ke dalam markas untuk menyelamatkan para sandera, sementara Danny bertugas sebagai penembak jitu untuk menjaga pergerakan kedua saudaranya. Pertempuran tidak hanya terjadi di luar markas, karena ternyata di dalam gedung tersebut juga terjadi keributan antara Paulie dan Julian. Paulie akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang telah merampas berlian dari tangan Roy. Hal itu ia lakukan karena rasa dendamnya terhadap Julian. Bisnis berlian tersebut sebenarnya adalah milik keluarga Paulie. Ia merasa Julian yang hanya anak angkat pamannya, tidak pantas memimpin bisnis tersebut. Keributan di luar mengalihkan perhatian Paulie, dan Julian memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan Paulie. Joe dan Julian akhirnya bertemu. Mereka saling berhadapan dan mengangkat senjata. Tak disangka, peluru dari masing-masing senjata yang mereka pegang habis, sehingga mereka memutuskan untuk berduel 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Julian, yang memiliki tubuh yang lebih besar, dengan mudah mampu menjatuhkan Joe. Untungnya, beberapa saat kemudian, Roy datang menolong saudaranya. Roy menodongkan pistol ke arah Julian, namun suara teriakan Julian membuatnya gemetar. Julian mengambil kesempatan itu untuk memukuli Roy dengan keras. Tak disangka, Paulie yang sudah terbaring di lantai kembali bangkit dan menembakkan pistolnya ke arah Joe dan Julian berkali-kali. Dia yakin bahwa Joe dan Julian telah tewas akibat tembakannya, sehingga dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Roy. Tanpa ia sadari, Joe sebenarnya masih hidup. Setelah kehilangan kontak dengan kedua saudaranya, Danny memutuskan untuk masuk ke dalam markas. Begitu sampai di dalam, ia menemukan Joe. Joe berhasil selamat dari tembakan Paulie, berkat rompi anti peluru yang dikenakannya. Mereka kemudian bergegas mengejar Paulie, yang telah membawa pergi Roy bersamanya. Danny kemudian menelepon rekannya di militer bernama Jimmy, dan meminta bantuannya untuk membawakan senjata yang mereka butuhkan untuk menghancurkan para mafia tersebut. Kita beralih ke Paulie yang telah sampai di sebuah tempat yang dijaga oleh pasukan bersenjata, di mana anak dan istri Joe disandera. Paulie menyuruh Roy bertarung dengan petarung terbaiknya, dan taruhannya adalah putri dan istri Joe. Jika Roy berhasil menang melawan petarungnya, maka ia akan membebaskan mereka, namun jika Roy kalah, maka nyawa mereka tidak akan terselamatkan. Demi nyawa kakak ipar dan keponakannya, Roy harus menghadapi petarung Paulie. Karena sudah kelelahan, Roy tidak mampu mengimbangi kekuatan lawannya. Berkali-kali, tubuhnya dipukuli dan dibanting. Di saat yang bersamaan, Danny, Joe, dan Jimmy telah tiba di lokasi setelah sebelumnya mereka berhasil melacak lokasi ponsel Roy. Dari kejauhan, Danny, sebagai penembak jitu, dapat dengan mudah menghabisi 2 pengawal Paulie dengan sebuah tembakan tepat di kepala mereka. Di sisi lain, Roy terus berjuang menghadapi rivalnya, namun berkat seluruh tenaga yang ia kerahkan, ia akhirnya mampu bangkit. Ia berhasil menjatuhkan petarung terbaik Paulie. Begitu juga dengan Joe, Danny, dan Jimmy, yang berhasil menghabisi anak buah Paulie satu persatu. Pada akhirnya, Joe berhasil menyelamatkan putri dan istrinya. Ia memojokkan Paulie yang hendak melarikan diri. Namun, polisi tiba tepat pada waktunya, sebelum Joe berhasil membunuhnya. Tak lama kemudian, agen FBI tiba untuk menangkap Paulie dan menyita semua bisnis yang ia jalankan. Agen Johnson dan Garcia berterima kasih kepada Joe dan kedua saudaranya, karena telah membantu FBI menangkap para penjahat. Di akhir cerita, hubungan Joe dan Roy kembali membaik. Roy memutuskan untuk berhenti sebagai petarung bebas dan akan membantu Joe mengurus peternakan milik keluarga mereka.